Tayyib, nabda dirasatun al-an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an. Saya harap kita semua hari ini berada di dalam keadaan sehat walafiat. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah masih tentang al-haflu bi maulidi rasul, namun mempelajari tentang at-tarkib. Tarkib kana wasmuha wa khabaruhal mufrad. Isma'u jayidan. Kompetensi dasar: mendemonstrasikan tindak tutur, mendeskripsikan kejadian dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal kana, wasmuha, wa khabaruhal mufrad baik secara lisan maupun tulisan. Indikator: merangkai kata menjadi kalimat sesuai dengan susunan gramatikal kana, wasmuha, wa khabaruhal mufrad. Tujuan: peserta didik mampu merangkai kata menjadi kalimat sesuai dengan susunan gramatikal kana, wasmuha, wa khabaruhal mufrad terkait topik al-haflu bi maulidi rasul dengan baik, percaya diri, dan mandiri. Nah, jadi setelah ini Ibu harap kalian semua dapat memahami tarkib kana, wasmuha, wa khabaruhal mufrad dan dapat menerapkannya dalam membuat kalimat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penerapan kana, kita harus mengetahui apa itu definisi kana. Apa itu kana? Kana adalah amil nawasikh atau faktor yang membuat jumlah ismiyah menjadi rusak hukumnya. Salah satunya adalah, kana ini tadi. Jumlah ismiyah itu hukum asalnya apa? Oke, mari kita flashback dulu. Nah, sebelumnya kalian tentu telah mempelajari jumlah ismiyah pada kelas 2. Jumlah ismiyah itu kan terdiri dari mubtada dan khobar. Susunannya seperti itu. Nah, kalau kemasukan kana nanti beda lagi. Apakah namanya masih mubtada dan khobar? Nah, kita lihat di bawahnya. Kana merupakan amil nawasikh atau amil yang dapat merusak hukum mubtada dan khobar. Yang awalnya mubtada itu marfu, khobar juga marfu. Kalau kemasukan kana maka menjadi beda lagi. Nah, fungsi kana di sini adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Masih belum nyambung ya? Oke, kita masuk ke dalam slide berikutnya. Masuk ke contoh. Oke, sebelumnya mari kita baca dulu contohnya. Al-amsilah. Abi tabibun fi mustasfal madinati. Ana jalisun amamal fasli. At-talamidhu dhahibuna ila mustasfal madinati bisayyarati. Kita perhatikan dulu. Ini susunannya masih jumlah ismiyah yang belum kemasukan kana. Nah, kalau jumlah ismiyah tentu berarti di sini mengandung mubtada dan khobar. Maka di manakah mubtadanya? Nah, di sini mubtadanya adalah abi. Kemudian khobarnya adalah tabibun. Pada kalimat yang kedua, mubtadanya adalah ana. Khobarnya adalah jalisun. Kemudian pada kalimat ketiga, at-talamidhu sebagai mubtada dan khobarnya adalah dhahibuna. Nah, di sini semua mubtada dan khobarnya marfu. Oke, sekarang kita masukkan kana. Tayyib. Kana abi tabiban fi mustasfal madinati. Kuntu jalisan amamal fasli. Kanat talamidhu dhahibina ila mustasfal madinati bisayyarati. Ada perbedaan antara yang kita baca contoh yang bagian pertama tadi dengan yang kedua. Tayyib. Nah, setelah dimasuki kana, setelah jumlah ismiyah yang pada bagian kedua ini dimasuki kana,
maka tentu ada yang berbeda dengan yang sebelumnya kita baca. Abi, kata abi apakah masih menjadi mubtada? Nah, bukan. Abi menjadi isim, yaitu isimnya kana atau ismu kana. Kemudian tobiban, yang tadinya tobibun atau marfu sekarang menjadi tobiban, yaitu mansub, menjadi khobaru kana. Seperti itu. Begitu pula dengan kalimat-kalimat yang bawahnya, yang tadinya ana jalisun menjadi kuntu jalisan. Nah, kemudian kalau bawahnya kanat talamidu dzahibina, yang asalnya tadi at-talamidu dzahibuna. Nah, pada kalimat yang kedua ini, manakah isim kana? Yaitu tak mutaharrikah, bukan lagi kana ana, nggak bisa disambung seperti itu, maka menjadi kuntu. Kemudian pada kalimat yang bawahnya yaitu at-talamidu menjadi isimnya kana dan dzahibina menjadi khobaru kana. Bu, kenapa kok enggak dzahibuna? Ya jelas tidak, karena khobarnya kana itu wajib mansub, maka bukan dzahibuna tapi menjadi dzahibina. Oke? Maka intinya di sini adalah kana tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Kana merofakkan isim dan menasobkan khobar. Nah, ini yang harus diingat-ingat, ini poinnya kana tuh ini. Kana merofakkan isim dan menasobkan khobar. Nah, anak-anakku sekalian, kok ada tabel seperti ini? Kenapa? Ini untuk menjawab kegalauan, untuk menjawab ketidakpahaman pada slide sebelumnya, yaitu yang awalnya di contoh kalimat yang kedua ana jalisun menjadi kuntu jalisan. Kok bedanya jauh, Bu? Seperti itu. Nah, jadi kana itu tidak bisa bersambung dengan ana seperti itu, kecuali kalau ia digabung dengan dhamir mutasil. Nah, begitu pula ada anta, anti, antuma, antum, antuna, huwa, hiya, huma, hum dan hunna, seperti itu. Nah, jadi di sini ana, anta, anti dan sebagainya itu namanya dhamir munfasil. Sebagai pengetahuan untuk kalian ya, dhamir munfasil. Sedangkan ketika sudah disambung dengan kana seperti itu namanya menjadi dhamir mutasil. Ini sekedar pengetahuan saja. Jadi ketika bersambung dengan huwa, nah di sini ada tabelnya yaitu huwa kana, huma kana, hum kanu, hiya kanat, huma kanata. Kalau untuk mu'anas, kalau yang mudzakkar tadi kana, kalau mu'anas tinggal ditambah ta. Kemudian hunna, kunna, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada ana, kuntu, anta, kunta, anti, kunti, antuma, kuntuma, nahnu, kunna, antum, ada kuntum, antuna menjadi kuntuna, seperti itu. Pokoknya kalau bersambung dengan ana dan sebagainya itu nanti berubah ya, karena kana ini merupakan fi'il madhi. Jadi kalau fi'il madhi bersambung dengan ana dan seperti itu kan tidak bisa kana ana, seperti itu tuh nggak bisa. Kecuali kalau misalkan seperti contoh di slide sebelumnya ada at-talamidu dzahibuna, ada abi, tobibun, seperti itu. Nah, itu bisa langsung dimasuki kana, yaitu kana abi, seperti itu. Nah, jadi ini penjelasannya emang agak panjang, jadi difahami secara pelan-pelan, oke? Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Seperti biasa, jika ada yang belum difahami silahkan bertanya via room chat atau via grup atau via japri ke nomor saya yang sudah ada di slide. Kemudian ada tugas pastinya. Nah, Bu, kok pasti ada tugas sih gitu?
ya pasti ada tugas. Dari mana saya tahu kalau sampean sudah paham atau belum tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi, seperti itu. Ya alhamdulillah kalau sampean mau bertanya sebelum mengerjakan tugas. Tapi kalau misalkan tidak bertanya, maka saya tahu dari tugasnya ini sampean sudah paham atau belum. Tugasnya seperti biasa, buatlah 5 contoh jumlah mufidah terkait kaidah kana wasmuha wa khabaruhal mufrad. Nah, masing-masing contoh tidak boleh sama antara teman satu dan yang lain. Seperti itu. Tayyib, intahizu fursatakum fil buyut bita'allum wal qiraah. Aqulu afwan kasiron in wajadtum akhta'an min kalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.